Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu di sesi kedua untuk full Zoom belajar composting online di batch ke-24 ini. Dan teman-teman semua, kita lanjutkan diskusinya, sharing ngobrol-ngobrolnya. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaannya dari Kang Livi mengenai apakah POC ya, kurang lebih ya POC atau air lindi ini bisa nggak sih dijadikan sebagai bahan sebagai pengganti salah hidroponik gitu ya, apa pengganti nutrisi AB mix supaya bisa masuk ke sebuah metode tanam yang tanpa tanah, gitu ya kurang lebih ya Kang Livi ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sering sekali disampaikan dan saya juga mohon maaf, saya mencoba untuk mencari mencari jawaban yang kira-kira bisa memuaskan. Pertama, saya pernah praktek, Kang Wibi. Jadi saya pernah mencoba si lindi saya itu saya masukkan ke instalasi hidroponik saya gitu ya. Dan yang terjadi adalah kangkung saya pakai kangkung dulu karena dengan pemikiran kalau kangkung itu masih bisa masih bandel lah kurang lebih begitu ya. Nah, ternyata kangkung saya itu sampai hari ke-10, ibaratnya 10 setelah setelah dia tumbuh itu masih oke. Masih warnanya itu masih masih hijau lah gitu. Tapi setelah lewat dari 10 hari ternyata kangkung saya itu menjadi kekuningan, Kang Lipi. Jadi di situ saya menyimpulkan, oh, oke, kayaknya karena sampah organik saya itu random. Jadi materi yang ada di dalam pupuk cair saya itu tidak cukup lengkap untuk kemudian memenuhi nutrisi dari tanaman. Karena kalau kita boleh belajar dari teorinya kan hidroponik itu kenapa ada nutrisi A sama nutrisi B, karena masing-masing nutrisi ini punya kelengkapan ketika disatukan menjadi sekitar 10 unsur makro dan sekian belas unsur mikro kalau saya nggak salah. Nah, itu yang kemudian dilengkapi oleh unsur-unsur ini yang baru bisa ada kalau kemudian keduanya dicampurkan di air. Tapi tidak bisa dicampurkan di luar, di botol gitu ya, karena nanti dia akan menjadi garam lagi. Dan setahu saya pernah waktu itu pernah diajarkan untuk bisa meracik si nutrisi AB mix-nya itu, dan sebenarnya bahan-bahannya ada di toko kimia. Nah, cuma pertanyaannya apakah bahan-bahan kimia itu garam-garam itu ya, garam-garam kimia itu betul-betul bisa kita produksi sendiri atau ternyata dari impor. Nah, ini kalau tadi Kang Lipi bilang ternyata perang Ukraina ini berpengaruh terhadap supply katakanlah garam-garam kimia buat hidroponik dan itu membuat harga jadi naik. Wah, ini menjadi buat saya jadi kabar baru nih, Kang. Jadi sebuah isu baru tersendiri yang sampai hari ini di grup-grup berkebun yang saya ikuti ini belum menjadi sebuah perbincangan yang cukup serius. Maksudnya jadi begini nih gitu. Nah, saya baru dengar justru dari Kang Lipi. Mungkin bisa jadi karena jaringannya Kang Lipi sudah lebih besar atau mungkin dia punya supplier yang memang sumbernya dari impor dan sebagainya sehingga ketika terjadi gonjang-ganjing kemudian berpengaruh terhadap hidroponiknya. Bahkan seru juga tuh perang Rusia Ukraina itu jadi berpengaruh terhadap eh, pengambilan sampah di Depok yang saya dapat malah beritanya gitu. Karena apa? Karena mesin pengolahan sampah yang mau ditaruh di TPA di Depok itu nggak bisa masuk ke Indonesia dengan cepat karena terjadi perang di sono gitu. Jadi akhirnya sampah di Depok nggak keangkut gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Wah, gile, betul-betul itu perang berpengaruh juga sampai urusan sampah dalam negeri kita ya. Apa maksudnya segitu loh apa hal-hal yang apa yang berantem siapa yang kena dampak siapa ya sudahlah, tapi kan itu artinya sesuatu hal yang di luar kontrol kita kan, sesuatu yang kemudian kita nggak bisa kontrol. Nah, kembali ke soal hidroorganik tadi, saya itu punya punya bukan apa pernah pernah melihat gitu ya, tapi bukan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi saya belum pernah ke lokasinya. Jadi ada praktisi yang mencoba itu, Kang. Jadi mencoba itu, tetapi kayaknya memang belum menjadi sebuah hal yang cukup cukup apa ya, cukup paten gitu ya. Karena sekali lagi kita berurusan dengan bahan organik. Bahan organik itu ketika dia difermentasi, maka apa sih yang sebetulnya ada di bahan organik itu? Itu pasti adalah bakteri. Ya, pasti ada bakteri, ada zat yang namanya bakteri dan bakteri ini dia bekerja dengan baik dengan media yaitu tanah. Nah, ini nih yang nggak match sebetulnya. Karena ada media tanah, maka sebetulnya segala POC, segala hasil fermentasi dari bahan organik itu akan bekerja dengan baik kalau ada tanah. Nah, pertanyaannya masalahnya hidroponik itu kan nggak pakai tanah, gitu ya. Hidroponik betul-betul hanya air saja, media tanamnya pun media tanam yang tidak
tidak apa ya, tidak bukan tempat hidupnya bakteri gitu ya. Jadi ada rock wool, sekam bakar, atau kemudian tisu makan dan sebagainya. Itu betul-betul bahan-bahan yang memang bukan tanah gitu, dan itu ternyata membuat VOC yang berada di dalamnya itu tidak berkembang. Bakteri yang ada di dalamnya itu tidak menjalankan fungsinya, karena yang membuat yang membuat tanaman itu bertumbuh adalah ketika si bakteri ini ke tanah, terus dia kemudian menghasilkan si unsur-unsur mikro dan makro itu. Nah, tapi kemudian si teman saya ini mencoba, jadi dia penasaran gitu ya, apa sih yang saya pernah baca itu, dia mencoba untuk kemudian apa sih unsur makro unsur mikronya? Ada kalium, fosfat, magnesium, dan sebagainya. Terus yang unsur mikronya apa? Ada itulah apa yang O2, O4, O gitu lah apa yang unsur kimianya itunya. Nah, dia mencoba untuk memfermentasi hal-hal yang bisa menghasilkan itu. Kaliumnya pakai sabut kelapa misalnya, fosfatnya pakai apalah, pakai kulit udang difermentasi. Dia mencoba itu dan konon ceritanya berhasil. Konon ceritanya. Tetapi entah kenapa sampai hari ini itu tidak menjadi sebuah formula yang akhirnya menjadi common gitu ya. Akhirnya kemudian menjadi sebuah hal alternatif penanaman yang cukup masif untuk kemudian bisa dikenalkan kepada kami semua gitu. Nggak berlanjut ceritanya gitu. Jadi kesimpulan saya itu adalah fase uji coba. Serunya hidroponik itu serunya organik itu adalah perbedaan iklim itu bisa mempengaruhi perbedaan proses fermentasi loh. Maksudnya di fermentasi di Bandung di tempatnya Kang Lipi sama di fermentasi di tempat saya itu bisa berbeda hasilnya gitu. Karena perbedaan tinggi, perbedaan suhu, belum nanti ada hujan segala macam, belum nanti ada suasana sekitar dan sebagainya. Itu yang amat sangat kompleks sebetulnya di dalam dunia fermentasi. Sebetulnya itu cakep banget. Indonesia itu bisa dibilang adalah salah satu negara dengan kekayaan aneka fermentasi gitu. Jadi karena negara kita nggak ada musim dinginnya gitu ya, kita betul-betul kalau nggak hujan panas itu jamur, waduh meriah sekali di tempat kita gitu ya, fermentasi, terus kemudian aneka akar-akaran, rimpang-rimpangan segala macam itu luar biasa sekali di Indonesia. Justru sebetulnya potensi yang harus kita kembangkan sebenarnya justru di sini nih, segala hal yang bisa kita fermentasi gitu sebetulnya. Tapi memang mungkin nggak jodoh sama model hidroponik yang memang hanya mengandalkan garam-garam yang peranannya sudah tidak membutuhkan makhluk hidup lagi di situ. Nah, jadi per hari ini Kang Lipi saya bisa sampaikan sampai hari ini ya. Atau nanti kemudian dalam perjalanan mungkin kita bisa sharing informasi, mungkin Kang Lipi malah dengan jaringannya bisa membantu saya melengkapi informasi. Tapi kalau buat saya pribadi sampai hari ini POC belum bisa secara kontinu, secara bisa terus-menerus menjadi pengganti sebagai nutrisi AB mix sebaik AB mix. Sampai hari ini sih masih begitu kan. Jadi nanti kalau Kang Lipi ada update atau nanti saya ada update, nanti kita bisa obrolin lagi. Begitu sih Kang, kurang lebih. Jadi masih belum bisa disubstitusi si POC kita dengan AB mix. Begitu kurang lebih kesimpulannya. Kang Wahyu, ya, boleh siap. Nanya lagi? Boleh, masih ada waktu kita. Di sesi kedua masih panjang. Nah, itu ada limbah susu Kang Wahyu ya, dari pabrik kurang lebih 1 truk. Susu basi berarti? Coba ya, expire nih. Expire, oke. Nah, expire, terus ada yogurt, kemasan gitu, yang kemasan kecil, 1 truk juga. Mereka juga mau ngirim lagi ke kita, cuman kondisinya memang kita masih ada gitu. Jadi biasanya diapain itu Kang? Kalau kemarin-kemarin sih dicoba aplikasi buat maggot. Oke. Cuman anak-anak yang ngelolanya belum ngerti, nggak konsultasi ke saya, ada peluang kayak gitu. Baru-baru ini kemarin saya survei, kenapa ini tidak dimaksimalkan dengan kendala ya maggotnya kurang suka. Bukan kurang suka mungkin karena memang kalau murni susu itu, murni susu dikasihin ke maggot kan, mereka kan si maggot ini kurang suka di media yang basah ya, termasuk yang di mereka pengen yang remah atau memel gitu sampahnya. Ya. Jadi mereka bisa gigit lah gitu istilahnya. Mungkin harus ada campuran ini tepung roti BE atau misalkan terigu
BS atau roti BS dicampur Ya, lagi, bisa itu difermentasi mungkin ke arah situ. ya. Cuman kalau misalkan proses limbah cair seperti susu ini bisa nggak lewat composting Composting atau ya. memang harus ada padatnya? Nah, atau misalkan dengan alternatif apa nih Kang Wahyu bisa ngasih solusi? Sebetulnya tadi malah menarik tuh ketika si limbah susunya tadi itu katakanlah saya sih ngebayanginnya ketika dia modelnya susu atau yogurt segala macam itu ada metode untuk mengemulsi si susunya itu gitu. Jadi di emulsi itu misalnya kayak kita bikin keju gitu loh kan. Kalau misalnya skala rumah tangga mah praktek-praktek sendiri kita biasanya pakai jeruk lemon gitu ya. Pakai jeruk lemon itu kan salah satu cara supaya membuat susunya itu jadi teremulsi gitu. Jadi dia jadi keras, ya itu kemudian ketika diambil sarinya diperes, ya sisanya ini kejunya gitu. Kurang lebih begitu. Nah, saya sih ngebayanginnya ini pikiran praktis saya aja. Mungkin perlu dicari sebuah hal yang bisa mengemulsi si susu expired itu gitu. Saya nggak tahu apakah kalau kemudian praktek keju itu biasanya pakai jeruk lemon gitu, apakah kemudian pakai sisa kulit jeruk, mungkin kita bisa minta dari tukang buah apa tukang nanas segala macam bisa dicoba itu mungkin kan tujuannya supaya bisa jadi ada tekstur kan, karena kan apa maggot itu dia makan apa aja yang organik kecuali daun kecuali batang kayu kan dia, tapi dia sangat makan makan apalagi protein ya susu kayak gitu pasti harusnya dia doyan banget, tetapi kalau bentuknya cair dia pasti nggak makan karena dia tidak minum gitu dia pasti makan, jadi akhirnya mungkin salah satu tipsnya adalah kalau memang bentuk susu saya sih ngebayanginnya diemulsi gitu ya, bisa jadi karena lemon itu bisa mengemulsi mungkin sesuatu yang sifatnya siturun-siturun seperti itu, bisa jadi mungkin kulit jeruk apa segala macam mungkin ya kan, ini pikiran saya, tapi untuk pengolahan yang expire seperti itu sampai hari ini saya memang masih belum mendapatkan bayangan kecuali yang tadi itu ya ketika sudah ada maggotnya ya itu bisa kita coba emulsi. Tapi ketika kemudian limbah susu seperti itu seperti apa? Selama ini kemana itu Kang berarti si limbah susunya? Langsung buang ke sungai aja atau bagaimana biasanya? Kita kalau yang susunya ada serapan buat kambing kan. Oh oke. Okay. Jadi Bisa itu. kambing minum susu ya. Ya wis, Manusia minum susu. Tapi yang dikendala kan kambing saat itu 7 ekor itu cuman ngabisin 4 liter. ya, ya banyak juga minumnya ya. Sedangkan ini datangnya kan bertonton gitu ya, yang siap datang itu. Iya iya iya. Ya, kalau kambing kebanyakan juga kan jadi nggak bagus juga kan Betul gitu kan. betul betul. Sedangkan di MOU juga nggak boleh dijual belikan, nggak boleh Ya, dibuang sembarangan, terus nggak boleh diminum manusia gitu kan. betul betul. Ya, Nanti namanya ke Kang Bayu. coba saya tanyakan ke mentor saya ya, Kang Lipi ya. Apa nih kalau misalnya limbah cair kayak susu seperti ini, beliau punya solusi nggak ya? Mungkin siapa tahu beliau punya cara pengomposan yang apa menarik kali untuk kemudian limbah susu seperti ini. Nanti saya coba tanyakan. Kayaknya Ya, ya, menarik. ya, Oke, siap, mantap siap. kan? Ya kalau mau ada infonya karena saya juga tertarik untuk ini apa nanam nanam karena ada lahan 1,5 hektar di Ya. depan tempat pengolahan maggot itu ada lahan 1,5 hektar yang orang punyanya itu silahkan kelola aja mau ditanamin apa, cuman jangan ada Ini bangunan, enak bener. jangan ada bangunan gitu kan, Iya jangan iya ada iya. bangunan. Sama Kalau kayak ada tanah sebelah bangunan, tadi yang di slide saya, bapaknya boleh ditanamin apa aja asal jangan dibangun gitu. kalau ada bangunan juga jangan yang permanen lah gitu Ya istilahnya. betul. Nah, rencananya saya mau nanam rumput buat kambing domba gitu, mau bikin Oke. peternakan kambing domba, memanfaatkan dari kaskot, Mhm. kotoran maggot gitu, Mhm. terus memanfaatkan dari potensi limbah yang susu ini Iya iya untuk iya. jadi alternatif ininya. Nah, saya juga nanyain ke Kang Wahyu ini, Mhm. kalau perbandingannya antara misalkan kan kotoran kambing Mhm. dengan apa Jadi kompos, tanam, kompos. Heeh. media tanam Ya. kompos, itu perkembangan tanahnya, kesuburan tanahnya gitu gimana? Lebih bagus yang mana nih? Eh, sama-sama bagus ya. Maksudnya gini, kemarin saya waktu di Purwakarta, saya ngobrol banyak sama Pak Nono, namanya Pak Nono Juwarno. Beliau adalah praktisi bank sampah di sana yang kemudian mengolah organik juga, ngumpulin kotoran kambing juga, supaya mengemas kompos segala macam. Pokoknya beliau adalah salah satu tokohnya bank sampah di sana. Dan beliau bilang ya semua semua material organik
apalagi kalau kemudian bisa dikatakanlah disinergikan gitu ya. Jadi misalnya kita punya kompos nih yang sampah rumah tangga kan dengan keunikannya sendiri. Terus kita punya pupuk kandang nih, bisa dari kambing, dari sapi dengan keunikannya sendiri. Lalu kemudian kita punya media tanam, tanah apa segala macam. Nah ini ketika dikombinasikan 1:1:1, wah itu hasilnya bagus kan. Jadi dikombinasi aja antara si sampah pupuk kandangnya sama pupuk komposnya 1:1:1 gitu. Itu hasilnya cakep kan. Jadi dibarengin aja karena masing-masing itu melengkapi. Jadi kotoran itu punya sebuah kebaikan, kompos rumah tangga kita juga punya kebaikan. Nah, masukin di media tanam supaya kemudian bakterinya itu menjadi kebaikan buat tanaman. Jadi dikombain aja kan kalau bisa, kalau memungkinkan. Itu kurang lebih. Ya, siap Kang Wahyu. Kelihatan kan arah pertanyaan saya ke arah mana kan? Luar biasa ke ini kayaknya. Ke arah bisnis terus. Nggak apa-apa, memang itulah bisnis kan. Kita sorry kan, kita misalnya kita mau ngomongin soal resesi misalnya, kita mau kemudian segala macam. Kenapa jadi resesi sih? Karena kita kan banyak tergantung sama yang ada di luar sono kan gitu. Ketika kemudian harga dolar lah, kemudian kita tergantung sama impor segala macam, resesi deh gitu. Kalau kemudian kita berpikirnya selalu ke sana. Nah, justru yang Kang Lipi lakukan inilah yang akan membuat kita mudah-mudahan bersama-sama lebih aman atau lebih kuat di dalam resesi. Karena apa? Kita nggak tergantung sama yang di luar sana. Contoh cerita COVID kemarin nih, mungkin Kang Lipi juga pernah dengar. Saya dapat informasi dari mungkin pernah dengar namanya Butet Manurung gitu ya, salah satu praktisi pendidikan yang suka mendidik suku anak dalam. Ketika COVID rame, dia mah suku anak dalam nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh dengan COVID gitu. Karena apa? Memang dia makan dari hutannya sendiri, dia hidupnya di situ, nggak kemana-mana, nggak keluar, ya aman-aman saja. Jadi ketika sesuatu kita bisa sustain, kita bisa hasilkan dari rumah kita sendiri, apalagi Kang Lipi sudah dapat amanah 1,5 hektar gitu, itu mah gede banget buat saya yang biasa happy dengan mendapati 2x2 meter udah jadi salah satu hidroponik lah, ini 1,5 hektar gitu. Dan ini luar biasa sekali, banyak sekali yang kemudian bisa dimanfaatkan dari sana. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan, Kang Lipi lagi diberi kesempatan, wah dengan senang hati Kang, mainkan, manfaatkan, siapa tahu betul-betul kita Bandung dan sekitarnya jadi aman dari resesi karena ada tanahnya Kang yang diolah sama Kang Lipi di sana, kenapa enggak? Mantap, lanjutkan. Tapi kalau terkait dengan composting, itu nilai ekonominya besar. Tapi tentu perlu kelipatan ya. Artinya apa? Ya ketika kemudian komposternya besar, itu hasil POC-nya juga bisa gede banget gitu. Dan ibaratnya gini, misalnya udah punya POC banyak, terus kemudian Kang Lipi bingung mau dipasarkan kemana. Wah, udah kontak saya aja. Dapatnya gini, bukannya saya yang tahu pasarnya, saya ngontak ke mentor saya, ke Pak Nono segala macam, karena mereka adalah orang-orang yang dicari sama orang lain, ditungguin pupuk cairnya gitu. Karena sudah tahu bahwa pupuk cair hasil composting itu kualitasnya bagus. Apalagi kemudian karena kita mengolah sampah lokal, dia sangat bagus sekali untuk tanaman-tanaman lokal gitu. Jadi benar-benar sirkular ekonomi itu terjadi sekali di sekitar saya. Jadi saya tuh menyampaikan ini dengan sangat optimis bahwa apapun hasil dari proses composting itu pasti bisa diserap oleh pasar. Sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita udah ngomong soal ekologi ya, penyelamatan lingkungan dan sebagainya, udah makin seru lagi. Gitu kan. Lanjut. Masih ada waktu kita. Silakan. Mengenai ini Kang Wahyu, hidroponik kan keluarga itu kan punya 8 rumah makan atau warung nasi lah ya. Wih, juragan ini ternyata Kang Lipi. Mantap lah. Kebutuhan seperti selada, selada lah ya yang mudah untuk panen gitu. Betul. Selada juga kan lumayan tuh. Ya. Dan dibandingkan saya sudah perbandingan ke mereka dibandingkan yang beli dari pasar itu kan udah berapa pengiriman udah jauh banget. Jadi sampai ke mereka itu nggak fresh gitu. Langsung beda rasanya ya. Beda rasanya. Saya udah coba ke petani lokal yang di sini untuk mereka tanam dengan medianya ada yang polybag, ada yang di tanah gitu. Ketika langsung metik langsung kirim itu mereka udah, weh ini 2-3 hari masih kuat katanya gitu. Keren banget. Bahkan ya. Mereka lebih menghemat gitu, lebih menghemat gitu.
Yang mau saya tanyakan, apakah misalkan gitu untuk penanaman di hidroponik, kan karena keterbatasan juga inilah, kalau hidroponik mungkin orang lebih cenderung ya, orang itu melihat kalau hidroponik itu di mata orang awam ini organik banget, padahal kan belum Oke. tentu, dalamnya kan kimia juga gitu kan, Iya, iya, iya. organik banget. Hitung-hitungan Kang Wayu pernah nggak ngitung Mm. apakah dari sisi ekonomi, Ya, misalkan dengan menanam dengan pola hidroponik ya. jauh lebih angka produktivitasnya atau misalkan hasil panennya, atau lebih lebih dari sisi ekonomi ya, lebih Ya. baik misalkan hidroponik atau misalkan media tanah atau polybag. Menarik pertanyaannya. Jadi kalau saya boleh sedikit jawabnya begini. Pertama, metode tanam apapun itu punya kelebihan dan keunikan. Yang pertama itu. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk memperbandingkan antara dua hal ini, hidroponik sama organik, saya selalu bilang sedapat mungkin jalankan dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya itu saling melengkapi. Ada kalanya sesuatu terjadi sehingga hidroponik ini jauh lebih baik. Tapi ada kalanya sebetulnya yang akan jauh lebih sustain si organik ini gitu, karena berbagai situasi yang bisa mendukung ini gitu. Apalagi kemudian kita adalah negara yang sebetulnya dikaruniai dengan matahari sepanjang tahun. Berbeda sama teman-teman tempat di mana hidroponik ini lahir di negara-negara 4 musim ya, di Eropa, terus Jepang dan sebagainya. Mereka kan mengembangkan ini sama sangat 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 mengembangkan ini karena apa? Mereka punya waktu di mana mereka nggak bisa nanam organik. Begitu masuk ke musim gugur, musim dingin, mereka nggak bisa tanam. Mau nggak mau mereka ke hidroponik gitu. Jadi itu yang kemudian membuat mereka mengembangkan hidroponik dengan sangat luar biasa gitu. Karena apa? Karena mereka tahu mereka nggak bisa menanam di selain dua musim semi dan musim panasnya gitu. Nah, dengan ada hidroponik, mereka terbantu sekali, sangat sustain. Bahkan eh, mungkin kalian LIPI pernah dengar salah satu kota di Belanda, kok saya nggak salah gitu ya, itu yang gedenya cuma sedepok gitu ya, tapi mereka mensuplai hampir 40% kebutuhan pangan dunia dari hidroponik. Karena apa ya, mereka sudah dapat sistemnya, terus mereka udah mengembangkan si grow light-nya segala macam, jadi mereka bisa menanam di musim dingin juga nanam gitu, orang tempatnya di dalam di tertutup di dalam indoor dan sebagainya. Nah itu yang kemudian dari sisi hidroponik sebetulnya dari sisi sustainability, dari sisi kebersihan, maksudnya kebersihan tuh kesimpelan ya. Jadi maksudnya kalau polybag kayak kita kan pasti akan ada mencuci apa bersihin dari tanah dan sebagainya. Tapi kalau hidroponik kan betul-betul tinggal cabut. Kalau akarnya panjang udah dililit aja, udah langsung masukin di kemasan selesai. Apalagi kalau kemudian modelnya nggak pakai kemasan gitu ya, Pak. Maksudnya langsung ditumpuk langsung jadi dapat 2 kilo kirim gitu kan udah jauh lebih nggak pakai kemasan lagi. Jadinya hidroponik sebetulnya kalau boleh dibilang keunggulannya adalah ada di kesimpelan kerja. Dan akhirnya hidroponik menjadi jauh lebih ekonomis karena apa? Karena untuk ngolah ibaratnya gini, untuk ngolah 1.000 lubang hidroponik, Anda hanya butuh 1 orang. Karena kan apa sih yang dikerjain di hidroponik? Ukur nutrisi doang kan? Ukur nutrisi, terus nanti pada pas lagi udah waktunya 2 minggu, ngebenih deh. Ngebenih ya 1 orang itu aja ibaratnya kita hire full gitu ya untuk kemudian ngejagain si instalasi. Udah dia bisa ngerjain itu semua sendirian bahkan ketika instalasi udah ada. Kekurangannya apa hidroponik? Mungkin investasi di depannya besar. Karena kita harus bikin instalasinya, bahkan kalau mau lebih bagus lagi pakai greenhouse dan sebagainya. Kelihatannya akan lebih besar hidroponik di depan. Tetapi begitu dia jadi, wah, ongkos produksinya sangat rendah gitu dibanding sama keuntungannya yang kemudian luar biasa besar kelipatannya. Cuma misalnya satu mesin pompa bisa buat 1.000 lubang itu, ya udah berapa watt itu? Paling cuma 25 watt untuk kemudian pompanya doang. Kalau misalnya modelnya rakit apung berarti cuma 250 watt. Ya kayak gitu-gitunya sehingga kemudian hidroponik menjadi jauh lebih ekonomis dalam jangka panjang. Nah, tapi memang kelihatan akan lebih gede banget investnya di depan karena kita harus bikin instalasi, kita harus mungkin edukasi, persiapan dan segala macamnya. Tapi begitu jalan, Mas, wah udah hidroponik ini itu sangat sustain sekali, sangat mudah sekali karena betul-betul environment-nya terukur. Nah, organik sendiri, kenapa saya selalu bilang saya tuh kalau disuruh banding-bandingin tuh agak kurang nyaman gitu. Karena apa? Dua-duanya ini betul-betul saling melengkapi. Jadi kalau bisa menjalani dua-duanya, jalanin dua-duanya deh. Kecuali kemudian kita punya lahan sangat terbatas, yang nggak bisa dua-duanya ya. Kalau sangat terbatas, saya mah sarannya hidroponik gitu ya. Karena begitu kalau Anda ada uangnya untuk investasi itu, wah itu
Nextnya itu mau sampai 10-15 tahun mendatang dengan perawatan yang baik secara ketentuan berlaku itu betul-betul udah nggak keluar modal lagi istilahnya gitu. Udah habis ketutup sama si modal baliknya, apalagi kemudian ada branding tadi kan bahwa organik lebih hidroponik lebih asik gitu, kelihatannya lebih bersih segala macam. Ya emang lebih bersih. Walaupun kemudian kalau kita berdebat di soal kimianya, saya sih bilangnya begini, yang bikin berbahaya tanaman itu bukan apa yang diserap oleh tanamannya. Karena tanaman itu adalah organisme yang tidak pernah kenal bunuh diri. Benar ya Kang ya? Maksudnya dia ibaratnya mau di atap genteng juga mau tumbuh aja dia gitu. Ada beringin tumbuh di atas genteng gitu ya. Karena apa? Karena lingkungannya cocok buat dia untuk bertumbuh. Ya itulah tanaman. Jadi mau di hidroponik, mau di organik, selama nutrisinya cocok untuk tanaman itu, maka dia akan tumbuh dengan baik. Nah, apa yang bikin berbahaya adalah logam kimia berat yang tertempel di daunnya. Ketika kita masuk ke masalah pestisida gitu ya, kata kita pengen supaya sayurannya aman dari hama gitu, misalnya kalau selada mas cenderung nggak ada lawannya ya, kecuali tikus ya, maksudnya apa ya kutu tuh juga nggak doyan selada karena selada itu cenderung pahit gitu. Tapi kalau kita sawi ya itu ada kutu putihnya, kangkung masih ada kutu putih juga gitu ya, bayam ya sama gitu. Tapi ketika nanam selada itu hampir nggak ada lawannya lah. Kenapa sih? Kecuali tikus ya. Kalau tikus mah nggak tahu tuh, saya sampai hari ini juga nggak tahu tuh gimana cara cara ngejepret tikus yang paling enak gitu ya, yang kemudian memuaskan tuh sampai hari ini saya masih belum dapat, masih gemes sama itu. Nah, artinya apa? Ketika kita menanam organik maupun hidroponik, yang perlu kita perhatikan bukan dari mana dia ditanam. Sama aja. Mau organik sama hidroponik selama usia seimbang, pasti jadinya bagus. Yang jadi persoalan adalah ketika kita, manusia, menghendaki bentuknya ini tetap cakep. Nggak ada hamanya. Terus akhirnya apa? Kita menyemprotkan sesuatu ke sana. Gitu ya. Sesuatu yang iya kalau pestisidanya nabati gitu ya, yang kemudian kita bikin dari bawang, atau rendaman tembakau, atau mengkudu apa segala macam yang kemudian kita fermentasi, kita semprotin, oke lah, itu masih masih aman karena pelarutnya air. Jadi ibaratnya masih dicuci masih hilang. Ya, tahu sih kita punya mesin kangen water di rumah, tapi kan mau seberapa strong kangen mau kita pakai buat nyuci semua sayuran kita kan nggak jadi tidak efektif. Tapi artinya adalah si yang berbahaya itu betul-betul bukan di mana dia tumbuh. Organik sama hidroponik sama-sama bagusnya. Yang berbahaya adalah dia diperlakukan seperti apa ketika bagus nih. Takutnya jangan disemprot lagi pakai baygon apa. Nah itu sebetulnya sih inti kuncinya ada di situ. Jadi kalau saya boleh simpulkan lagi, untuk jangka panjang hidroponik akan jauh lebih murah. Karena apa? Kita akan begitu ke depannya, apalagi udah skala bisnis ya, kita pasti akan hitung dengan tenaga kerja kan, Kang ya. Kita akan hitung tenaga kerja. Kalau ngurusin polybag 1.000 polybag nggak mungkin satu orang. Itu pasti harus keroyokan 3-4 orang lah gitu untuk sebulan misalnya gitu ya. Tapi ketika hidroponik 1.000 lubang satu orang cukup. Bahkan mungkin dia banyak nganggurnya gitu, justru bagus, artinya dia udah banyak bersih lah apa, bisa kerjain yang lain, bahkan dia bisa kerjain yang polybagnya gitu ya. Jadi ibaratnya yang hidroponiknya selesai ya udah mau nanam polybag deh gitu, misalnya seperti itu. Tapi kalau diberikan sebuah pilihan, saya tetap pro ke hidroponik untuk bisnis ya, untuk bisnis. Beda kalau lagi untuk hobi, beda lagi untuk kalau memang udah ada preferensi tertentu. Wah, saya walaupun Kang Andito bilang apa nutrisi hidroponik itu sama kayak kita makan garam, ya garam kan juga bahan kimia natrium klorida juga. Enggak lah, saya nggak seret ya, nggak apa-apa, udah nanam organik aja. Pokoknya mana-mana yang, karena kadang-kadang gitu kan, karena kadang-kadang ada pelanggan kita yang mohon maaf bukan rese ya, tapi memang dia punya preferensinya sendiri gitu. Wah, hidroponik nggak mau, enggak nih, ada nggak yang polybagnya, gituin aja gitu. Jadi kita tetap menyediakan bahan untuk kemudian market kita lebih luas lagi, yang hidroponik oke, yang organik oke. Apalagi Kang Lipi sudah belajar tentang composting segala macam, berarti siapa tahu benar-benar praktek ngompos gitu ya, dengan composting dengan metode apapun, punya pupuk cair segala macam, wah makin keren lagi. Itu sih menurut hemat saya begitu, Kang. Mudah-mudahan bisa diterima mudah-mudahan. Ada sisi peluang nggak yang bisa Kang Wahyu tangkap dari apa, misalkan kan sekarang pupuk itu mahal ya, pupuk apa kimia yang subsidi susah didapat sama petani. Ya. Tapi memang kita butuh effort ya buat
meyakinkan mereka bahwa pupuk yang misalkan kompos yang kita bikin itu bisa menyuburkan, bahkan lebih Ya, hemat gitu kan. itu Jadi memang bisa. memang harus di apa ya, teman-teman petani itu sudah punya pengalaman sih Kang, sudah punya pengalaman sehingga tidak ada cara lain untuk meyakinkan mereka dengan pengalaman lagi gitu. Artinya apa, ketika Kang punya pupuk cairnya gitu ya suruh mereka pakai, coba nih pupuk saya gitu ya. Mau dan apa ya, kadang kita juga tidak bisa menjanjikan hasil kan, karena apalagi kalau udah ngomong tentang organik ya, organik itu betul-betul apa ya, iklim sangat berpengaruh. Misalnya kita di Bandung, di Lembang misalnya, ya di Lembang itu karena udaranya tinggi, iklimnya bagus, ibaratnya nanam 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 apapun tumbuhnya udah cakep. Mau pakai pupuk yang manapun, yang kimia, yang non kimia gitu, yang apa, pasti hasilnya bagus karena apa? Secara iklim sangat mendukung di sana. Tentu mungkin nanti akan ada perbedaan hasil dan sebagainya, atau kemudian perbedaan dari keawetan tanah dan sebagainya. Karena kalau terbiasa pakai pupuk butiran, NPK segala macam, kan lama-lama si tanahnya butuh waktu lagi nih buat dia recover dan sebagainya. Dan ini yang kemudian buat beberapa praktisi organik sangat dihindari, karena ya kita kan makannya bakal butuh terus menerus. Mendingan ibaratnya kita dapat hasil sayuran yang ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu jumbo atau super, tetapi tanahnya bisa ditanamin sepanjang tahun, ketimbang kita dapat ukurannya gede-gede karena pupuk NPK dan sebagainya, tapi cuma bisa ditanam 3 kali, terus nanti setengah tahun kemudian ya dia nggak bisa ditanam apa-apa gitu ya. Yang nggak mau seperti itu juga. Jadi buat praktisi organik kurang lebih seperti itu. Jadi meyakinkan itu memang, apalagi kalau buat praktisi nggak ada jalan lain selain mereka harus coba sih. Mereka harus dicobain bahwa ini loh hasil composting, coba deh gitu. Pasti kan biasanya mereka akan jauh lebih lebih kritis dalam artian gini, oke, aku coba, misalnya dia punya beberapa petak, satu line ini kita coba pakai pupuknya Kang Lipi nih gitu misalnya. Ya biarkan mereka melihat hasilnya. Kalau ternyata nggak cocok, ya nggak apa-apa. Karena ternyata memang bisa jadi perbedaan tanaman, bisa jadi perbedaan unsur hara yang ada di sana dan sebagainya. Itu yang kemudian memang perlu diuji coba. Serunya organik itu memang harus diuji coba sih memang. Untuk kemudian bisa menjadi sebuah hal yang mudah-mudahan bisa membantu. Tetapi sekali lagi, serunya organik juga, apalagi hasil composting, ada nilai plus di situ. Yaitu apa? Itu betul-betul hasil dari penyelamatan lingkungan kita, hasil dari ngolah sampah rumah tangga dan sebagainya. Kurang lebih begitu sih, Kang. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, makasih Kang Wahyu ya informasinya. Yang Siap. terakhir nih, satu lagi pertanyaan. Silakan. Masih ada waktu kita. Lompat ya terakhir. Itu Kang Wahyu, hasil 8 tahun Kang Wahyu itu kan kita minum Kangen Water sehat ya. Ya. Tapi kan butuh asupan makan ya. Betul, sangat. Hasil Kang Wahyu ngompos nih, Ya. bikin kompos, bikin POC dan lain-lain. Ngaruh nggak ke pola hidup keluarga gitu? Jadi ke organik atau misalkan jadi oh ini panen ini kita masak ini gitu kan, Ya. yang lebih sehat gitu. Jadi ujungnya tuh kepaksa harus makan itu kan akhirnya. Atau gimana? Ya. Kang Wahyu pengalaman kamu. Betul kan? Betul. Sejak saya melakukan proses composting di rumah, kan saya jadi punya pupuk cair, saya punya pupuk padat. Sebagian saya coba tanam sayur-sayuran lewat organic polybag, terus kemudian saya juga punya instalasi hidroponik kan. Dan instalasi hidroponik itu nggak bisa dipungkiri memang air buangannya Kangen Water yang pH-nya sekitar 4,5 sampai 6,5 itu memang pH keasamannya yang dibutuhkan buat hidroponik. Jadi bagus banget tuh hasil buangannya, kita bikin pH 8,5 sampai 9,5 itu air buangannya sangat bagus sekali. Dan dari sisi TDS juga karena dia sudah dipecah kan, jadi kemudian TDS air buangan itu di bawah 100, jadi betul-betul sesuai banget dengan untuk hidroponik. Nah, yang terjadi memang adalah kami di rumah memang karena lahannya nggak besar ya kan, karena lahannya nggak besar selalu habis buat konsumsi sendiri atau bagi-bagi tetangga. Jadi akhirnya memang itu menjadi sebuah pola yang kami coba biasakan. Dan yang menarik adalah testimoni sebenarnya. Testimoni dari teman-teman yang ketika mereka mencobai sayuran dari hidroponik saya gitu. Padahal mah barangnya sama ya, sama-sama bayam, sama-sama kangkung, sama-sama sawi, tapi mereka yang saya pernah dengar gitu ya, yang kemudian bisa mereka makan padahal sama-sama tumis sawi gitu ya, atau kemudian sama-sama sawi rebus gitu, tapi begitu mereka gigit, kres. Duh, kok ini enak banget ya gitu. Ini sawi jenis apa ya? Ya sama sawi biasa gitu. Benihnya sama ditanam.
enggak, tapi kok ini lebih enak sih gitu. Nah, saya cuma bilang begini, memang ada sebuah hal yang tidak bisa diganti, sebagaimana antioksidan yang air yang fresh dari mesin ya, itu kan tidak bisa diganti dengan ibaratnya kangen water yang udah disimpan 2-3 hari pun rasanya jadi berbeda. Beda dengan yang fresh dari mesin. Sama di sayuran pun juga demikian. Jadi apa ya? Saya sedapat mungkin bagaimana caranya keluarga itu bisa menikmati sayuran dari yang dekat dari rumah, karena apa? Sayuran yang baru dipanen, kenapa itu jauh lebih enak? Itu karena ada antioksidannya itu. Karena antioksidan yang baru fresh sama kayak yang tangan water keluar dari mesin, sama sayuran yang baru diambil dari sumbernya, mau hidroponik mau organik, itu apa ya, badan kita tuh nggak bisa bohong ya kan, ketika kemudian kena antioksidan tuh apa ya, kayak apa ya, kayak mungkin badan lagi panas gitu terus kemudian kena air dingin gitu, waduh enak banget gitu. Nah itu yang kemudian saya coba hadirkan, dan tentu ya kita, kalau kita ngobrol sebagai sesama pemilik mesin, saya bisa bilang bahwa ini adalah sebuah pola hidup yang amat saling melengkapi, gitu ya. Jadi airnya kita punya antioksidannya juga, tapi kita juga punya sayuran juga punya antioksidan. Begitu Kang. Jadi saya selalu mencoba untuk kemudian menjadikan pola hidup makan sayuran yang dekat itu menjadi sebuah hal yang menjadi keseharian dari keluarga kami. Kurang lebih begitu Kang. Siap Kang Wahyu. Sip. Terima kasih banyak. Homeschooling Kang Wahyu dulu juga kan gabung dengan itu. Saudaranya Kang Wahyu juga siapa? Siapa, Mbak Lala, Rumah Inspirasi? Saya belum bisa. Mbak Lala, Rumah Inspirasi. Cuman nggak berlanjut sampai gimana gitu, sampai akhirnya yang tadinya anaknya nggak mau di sekolah umum gitu, mau di homeschooling kan, jadi gagal gitu. Homeschooling kan. Ya kita bisa ngobrolin di tema lain. Nih. Kita bisa ngobrol lagi di tema lain tentang homeschooling dengan senang hati. Jadi dengan Kang Wahyu ini bisa nyebar kemana-mana nih ilmunya. Intinya sih sama, gimana caranya bisa menjalani hidup dengan bahagia dan penuh berkah. Sebenarnya begitu. Kang Wahyu. Makasih Kang Wahyu ya. Terima kasih Kang Lipi. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan buat teman-teman semua peserta belajar komposting batch 24, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semangat belajarnya. Setelah ini saya akan bagikan e-booknya, saya akan sharekan slide-nya dan juga rekamannya ini. Silakan disimak, semoga bisa bermanfaat. Dan kita punya waktu sebulan ke depan, teman-teman semua, untuk melakukan praktek, dan silakan tanya jawab apapun setelah dengan komposting, semoga bisa bermanfaat. Kang Lipi, terima kasih buat kebersamaannya. Salam hormat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Thank you, Kang. Sehat-sehat.